Assalamualaikum semuanya. Bubur sagu durian ini tuh rasanya enak banget, gak kalah sama ketan durian yang aku buat kemarin. Kalau teman-teman kemarin ketagihan sama ketan durian aku, pasti bakalan ketagihan juga sama bubur mutiara aku ini. Untuk versi originalnya aku udah upload beberapa hari yang lalu, dan itu tuh enak banget, banyak banget yang suka dan muji-muji resepnya. Apalagi yang durian ini ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang apa-apa serba durian, wajib banget sih nyobain ini, karena ini tuh rasanya bener-bener durian banget dan super enak. Sebelum kita tonton videonya, yang belum subscribe langsung aja subscribe, yang udah subscribe yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah didihin air kurang lebih 2 liter ya. Jadi ini airnya harus bener-bener mendidih seperti ini. Setelah airnya bener-bener mendidih, kita masukin sagu mutiara kurang lebih 2 bungkus. Sebenarnya aku untuk sagunya ini tuh ada beberapa tipe gitu loh ya teman-teman. Aku tuh pakai tipe yang menurut aku yang paling murah gitu ya, jadi hasilnya kurang kenyal. Kalau teman-teman mau diganti boleh banget ya, tapi kalau kalian nanya harganya gimana, insya Allah harga yang aku pakai ini tuh ekonomis, jadi harganya cuma 2.500 per bungkus. Ini kalau udah selesai dimasukin, kita tutup, kita tunggu kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini dia hasilnya. Ini aku aduk ya teman-teman ya. Aku bakalan liatin dia tuh udah matang apa belum. Kalau menurut kalian bubur kalian itu udah matang, udah full putih semuanya, ini selera aja ya teman-teman ya, karena menurut aku airnya tuh menyusutnya tuh sedikit banget, jadi aku bakalan buang air sebagiannya dulu. Kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya ini nggak perlu, cuman karena aku pengen bubur mutiara aku tuh kayak berbentuk mutiara-mutiara gitu biar kelihatan teksturnya, jadi aku kurangin airnya. Sebenarnya ini nggak penting banget sih, jadi kalau teman-teman nggak mau kurangin airnya boleh banget langsung aja ke proses selanjutnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, bubur mutiara aku tuh udah matang teman-teman. Kalau menurut kalian bubur mutiara kalian udah matang, kita langsung aja tambahin gula atau perasannya. Di sini perasannya simpel-simpel aja sih, aku bakalan pakai gula aja. Jadi di sini tuh rasanya cuman manis aja ya teman-teman ya, nggak ada asin-asinnya. Jadi di sini aku pakai 300 gram gula pasir, kita masukin ke dalam bubur mutiara atau mutiara yang udah mateng ini. Kalian bisa lihat sendiri, kita tunggu sampai gulanya larut. Kalau menurut kalian gulanya udah larut, baru kita masukin pengentalnya. Itu pun kalau perlu. Kalau teman-teman ngerasa nggak perlu dikasih pengental ya nggak usah dikasih pengental. Dan ini pengentalnya aku di sini ada 4 sendok makan tepung maizena. Aku bakalan larutin pakai sedikit air atau secukupnya air. Kita aduk sampai nggak ada gerindilan sama sekali. Kalau udah nggak ada gerindilan sama sekali, kita langsung aja masukin ke dalam bubur mutiara yang kita lagi masak. Kalau teman-teman mau jualan, saran dari aku untuk pengurangan airnya tadi nggak perlu ya teman-teman ya, soalnya itu mengurangi porsi. Jadi kalau kalian pengen porsinya banyak nih, ya boleh banget agak dibanyakin airnya gitu loh. Ini karena maizenanya udah larut, kita langsung aja masukin dan kita langsung aja aduk cepet biar dia tuh nggak ada gumpalan ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini kita aduk terus aja sampai warnanya tuh merata. Kalau menurut kalian warnanya udah merata, itu tandanya udah mateng ya. Kita langsung aja matiin kompornya dan kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin durian. Ini kebetulan aku tuh beli duriannya masih fresh banget ya, nggak kayak yang kemarin. Kemarin tuh aku beli duriannya yang udah kebuka-buka gitu loh teman-teman ya, bisa dibilang nggak laku. Tapi di sini aku bakalan upgrade pakai durian yang fresh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh harga Rp10.000 dapat segede ini dan isinya sebanyak ini. Aku juga kaget sih, ini 10.000 kenapa banyak banget sih isinya. Dan ini tuh juga masih segar banget teman-teman, dan ini tuh masih ada lagi tuh. Aku buka tuh, tada, alhamdulillah ya dapatnya banyak banget. Tapi walaupun ini tuh dapatnya banyak banget, setelah aku timbang ternyata lebih banyak kan yang kemarin itu teman-teman. Ini tuh aku timbang cuma dapatnya sekitaran 50 graman aja. Kita langsung aja ambil dagingnya aja ya teman-teman ya, sambil aku timbang. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan yang harganya cuma 20 ribuan aja, terus bisa dipakai sehari-hari, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi timbangan yang aku pakai sehari-hari.
Tuh daging duriannya kita ambil kayak gini aja ya, kalian bisa lihat di video. Ini tuh duriannya tuh manis tapi dia kayak masih mengkal gitu nggak sih? Tapi ini enak banget loh teman-teman, kayak pulen gitu nggak sih dagingnya. Aku nggak tahu sih jenis-jenis durian, tapi menurut aku durian ini tuh manis banget, itu banget sih. Sorry banget ya kalau aku tuh sok tahu masalah durian, soalnya di sini tuh banyak banget kan yang suka durian. Nanti kalau lidah aku belok sedikit tentang durian banyak yang kritik lagi, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau kritik aku, sok langsung aja komen aja ya teman-teman ya. Aku suka banget loh kritik kalian tuh rata-rata ngebangun. Ini aku udah selesai ambilin daging duriannya dan ternyata pas 60 graman gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ternyata dagingnya lebih banyak kan kemarin. Kita langsung aja blender. Di sini aku ada blender dari Meko. Ini tuh blender Meko aku tuh udah BPA free teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi beberapa hari terakhir ini kan banyak banget yang debat tentang BPA free ini. Kalau kalian butuh rekomendasi blender yang udah BPA free, aku bakalan rekomendasiin Meko 5-in-1 ini. Meko 5-in-1 ini tuh udah ada choppernya ya. Jadi kalau teman-teman butuh chopper, beli Meko ini aja teman-teman. Meko ini tuh udah ada chopper, ada blender gitu. Ini untuk daging duriannya aku bakalan blender dan aku kasih air secukupnya aja ya. Untuk air yang aku pakai tuh 500 ml. Untuk ngeblendernya aku pakai air secukupnya aja, soalnya kalau kebanyakan air nanti dia nggak halus ya. Jadi sisanya kita masukin nanti aja. Dan ini dia mesin Meko-nya, dia tuh ada 2 kecepatan teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini tuh bagian bawah kan bisa chopper, jadi kita pasin lagi kalau mesinnya tuh udah arah ke blender ya teman-teman ya. Ini aku arahin ke blender, setelah itu kita buka mesin atasnya dan kita taruh seperti ini aja, terus kita blender deh seperti biasa. Tuh ini tuh bener-bener menguntungkan banget ya kalau kalian beli Meko 5-in-1 ini. Dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin produk yang udah BPA free dan dapatnya banyak banget. Ini tuh chopper rasa blender, blender rasa chopper. Jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Untuk rekomendasinya kalian bisa langsung aja klik link yang udah aku kasih di situ. Ini duriannya udah aku blender sampai dia tuh bener-bener halus. Kalau udah kita langsung aja bersihin kayak gini pakai sisa airnya ya teman-teman ya. Ini tinggal dikocok-kocok aja, nanti dia bersih teman-teman. Soalnya kan lumayan ya kalau ada yang kesisa. Durian sama airnya udah masuk, kita langsung aja masukin biji duriannya juga ya. Ini sebenarnya buat hiasan sih teman-teman. Lanjut, di sini aku ada santan 2 bungkus. Untuk santannya ini aku pakai yang ukuran 65 gram. Yang pakai yang kecil-kecil 2 bungkus gitu. Kalau udah masuk kita langsung aja tambahin garam kurang lebih setengah sendok makan. Sebenarnya tanpa pengental itu udah kental, cuman di sini tuh aku lupa banget teman-teman. Jadi kalau bisa maizenanya ini di skip aja nggak apa-apa ya. Sorry banget ini aku nggak tunjukin karena emang ini sebenarnya kesalahan dari aku. Lanjut, di sini aku ada 50 ml kental manis. Aku rekomendasi banget untuk kental manisnya ini tuh kalian beli kiloan aja teman-teman. Soalnya menurut aku terhitung jauh-jauh lebih murah gitu loh. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi kental manis dari aku, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Itu rekomen banget buat teman-teman yang suka masak kayak aku ataupun yang suka jualan. Ini kita langsung aja masak seperti biasa aja pakai api sedang sambil diaduk terus. Kalau teman-teman pengen biji duriannya ini tuh bisa dimakan, kita rebus dulu ya teman-teman ya sebelum dimasak seperti ini. Cuman karena aku tuh terburu-buru jadi nggak sempat ngerebus dia. Jadi untuk biji duriannya ini tuh cukup buat hiasan aja gitu loh teman-teman. Aku pengen ngebedain yang original mana terus yang durian mana. Jadi untuk bijinya aku masak sekalian biar ada perbedaan. Lanjut, di sini aku ada tinwal mangkok. Ini tuh tinwalnya aku pakai yang ukuran 300 ml ya. Kemarin kan aku sering banget tuh masak-masak pakai yang 200 ml. Menurut aku kekecilan teman-teman. Jadi aku bakalan rekomendasiin untuk ngebungkus bubur ini tuh pakai yang 300 ml ini. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tinwal mangkok seperti yang punya ini, seperti biasa, rekomendasi produknya ada di deskripsi ya. Ini langsung aja kita masukin buburnya ke dalam mangkok seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, caranya aku tuh seperti ini aja. Jangan terlalu penuh, kita kasih space buat duriannya juga di atasnya. Untuk satu resep jadinya tuh lumayan banyak banget, jadi 10 porsi. Kalau udah selesai kita porsi-porsiin, kita langsung aja siram kuahnya ya teman-teman ya. Caranya seperti yang kemarin sih, aku bakalan sisin dulu buburnya terus aku siram seperti ini. Ini untuk satu resep atau satu porsi aku kasih 2 centong sup dan aku kasih 1 biji durian seperti ini ya.
Sebenarnya biji duriannya ini tuh cuman hiasan aja, seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau kalian pengen biji durian yang bisa dimakan, direbus dulu sampai dia tuh benar-benar matang. Sebagian orang suka teman-teman, sebagian orang juga nggak suka. Kalau aku sendiri sih tipe yang kalau ada ya dimakan, kalau lagi nggak ada ya nggak dimakan gitu loh untuk biji duriannya ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya, jadinya benar-benar cantik banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini tuh bau duriannya bener-bener menyengat. Ini aku bakalan langsung aja review. Sebenarnya kalau dingin lebih enak sih, tapi ya karena aku udah nggak sabar nyobain ini, tak berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan? Gurih dicampur manis, bener-bener kayak ngeblend banget gitu loh rasanya. Ini sebenarnya bisa banget di frozen, cuman pas aku masukin ke dalam kulkas dia agak beku gitu loh teman-teman, jadi agak nggak rekomen sih kalau dimasukin kulkas. Tapi kalau dimakan langsung kayak gini tuh enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.